Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Izinkanlah pagi ini saya menyampaikan hasil penelitian atau tesis saya, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja antara dua regional pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 dengan dosen pembimbing Edi Junarsin, PhD, JFP. Latar belakang dari Eee, penelitian ini, yaitu pandemi Covid itu mulai masuk di Indonesia dan diumumkan secara resmi sejak tanggal 2 Maret 2020, dan itu menjadi suatu tantangan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya, yaitu yang terdampak adalah perusahaan lembaga keuangan non-bank. Dari website resmi OJK, di mana pembiayaan multi-finance itu turun 18,23% dari, 452,21 triliun di tahun 2019 menjadi 369,75 triliun di akhir Desember 2020. Industri otomotif yang menjadi penopang multi-finance pun ikut tertekan akibat pembatasan sosial, sehingga penjualan otomotif retail mobil turun 45% dan motor turun menjadi 44%. Nah, kita lihat, di penelitian ini saya mengambil penelitian di perusahaan pembiayaan X, yaitu perusahaan pembiayaan terbaik menurut Iconic Research and Development, di mana pembiayaan ini itu fokus kepada pembiayaan motor, eee, dengan merek dagang Honda. Perusahaan ini memiliki 225 cabang, di mana secara internal itu terbagi oleh 2 regional, yaitu regional Jawa Bali dan regional non-Jawa Bali. Namun, seiring dengan kondisi ekonomi makro yang sedang pemulihan, maka dibutuhkan suatu pengajian risiko bisnis terhadap dua regional yang berbeda di dalam menentukan faktor pengembangan bisnis ke depannya. Jika kita lihat dari data 225 cabang, itu non-Jawa Bali mencakup 95 cabang dan Jawa Bali mencakup 130 cabang. Secara porsi lebih besar di Jawa Bali, yaitu 58%, karena yang 42% hanya ada di non-Jawa Bali. Kita lihat dari data, kinerja perusahaan X, di mana Januari 2019 hingga Desember 2021. Perusahaan X ini mempunyai, aset yang dikelola itu cukup besar, yaitu awal Januari itu 26 triliun, kemudian terus grow pada Maret dan April 2020 itu mengalami penurunan. Begitu juga dengan pencairan kreditnya, itu terdapat penurunan di, bulan Maret ketika mulai pandemi, itu mulai turun, Maret 2020, itu turun yang rata-ratanya ada di 2 triliun, itu apabila dilihat secara grafik, itu turun yang cukup dalam, mulai dari Maret 2020. Begitu juga dari revenue. Revenue, eee, apabila lihat dari grafik, itu memang tidak terlalu terlihat curam, masih flat, tapi nanti kita akan uji di, uji berikutnya. Kita hanya melihat dari, performa data saja. Kemudian ini lihat dari NPL-nya sendiri, itu kita lihat, terdapat cekungan tajam, itu pada mulai di Juni 2020. Di Mei pun sudah mulai turun, paling dalam itu ada di November 2020. Itu, terdapat cerukan tajam, terhadap NPL. Secara profitability tentu akan berpengaruh, karena kita lihat dari secara grafik pun performanya atau kinerjanya itu mulai turun dalam, itu di Maret, sempat rebound di Mei, dan turun kembali ada di, September, Oktober, November. Permasalahan penelitiannya itu apa? Nah, kita akan melihat bagaimanakah
perbedaan kinerja perusahaan pembiayaan X antara dua regional, yaitu Jawa Bali dan non-Jawa Bali, terhadap pandemi COVID-19. Kemudian tujuannya apa? Kita akan mengidentifikasi perbedaan dampak pandemi COVID terhadap kinerja dua regional perusahaan pembiayaan X. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu pandemi COVID-19 sebagai independen, dan dependennya adalah pendapatan atau revenue, penyaluran kredit, profit atau keuntungan, dan kerugian atau NPL. Ruang lingkup dan batasan penelitian, ini kita hanya fokus kepada aset, pendapatan, profit, pencairan kredit, dan NPL terhadap kinerja keuangan. Karena hal-hal tersebut yang menjadi tolak ukur di dalam performa kinerja keuangan dari suatu perusahaan pembiayaan. Jenis dan sumber data, itu kita memiliki data sekunder, yaitu data kinerja perusahaan pembiayaan motor Honda di periode 2019-2021, kemudian data sebelum adanya pandemi COVID, puncak pandemi COVID di November 2020. Dalam penelitian juga kita akan bagi semua cabang yang ada, 225 itu menjadi dua regional. Dan dua regional itu akan kita lihat kinerja perbedaannya antara regional Jawa Bali dan regional non-Jawa Bali. Kita melakukan alat analisis, itu kita melihat menggunakan dua alat analisis, yaitu analisis univariat, yaitu pengujian distribusi dari variabel menggunakan deskripsi statistik untuk melihat distribusi frekuensi karakteristik dari masing-masing responden. Yang kedua, pasti kita menguji menggunakan analisis bivariat, yaitu uji beda antara dua kinerja, karena kita akan menguji beda dari Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Apabila di kedua rata-rata itu tidak terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Apabila normal, kita bisa menggunakan independent sample t-test. Karakteristik data, kita akan menggunakan 5 variabel tadi, yaitu aset, profit, NPL, dengan kredit, revenue, sedangkan variabelnya, independennya adalah pandemi COVID-19. Di mana aset lancar merupakan kestabilan kinerja, atau aset yang dikelola adalah kestabilan kinerja, atau bahan yang diolah oleh perusahaan pembiayaan, maka rasio yang akan dilakukan itu adalah rasio profit terhadap aset, NPL terhadap aset, penyaluran kredit terhadap aset, dan pendapatan terhadap aset. Saya akan masuk di hasil penelitian. Berikut rasio yang telah kita bandingkan tadi antara profit aset, NPL aset, penyaluran kredit aset, pendapatan aset dari dua regional berbeda. JB adalah Jawa Bali, NJB adalah non-Jawa Bali, dari Januari 2019 ke Desember 2021. Nah, jika kita lihat secara statistik, itu kita lihat bahwa kita uji yang pertama adalah profit terhadap aset. Kita lihat bahwa dari Januari sampai Desember 2021 itu terdapat perbedaan nyata karena p-value-nya 0,00. Kemudian secara kinerja statistik antara profit terhadap aset itu non-Jawa Bali lebih baik daripada Jawa Bali. Non-Jawa Bali di 0,08 dan Jawa Bali 0,05. Pada saat di pandemi COVID pun di November juga sama, dalamnya adalah lebih dalam minusnya di Jawa Bali 008, non-Jawa Bali di 001. Ketika kita lihat kembali, ketika mulai terjadi penurunan, kita cek menggunakan Wilcox, itu Juli sampai November 2020, itu starting awal dia mulai turun, itu Juli, kemudian dalamnya ada di November, kita cek bahwa Jawa Bali itu dari 002 menjadi 008. Non-Jawa Bali dari 005 menjadi 001.
penurunannya juga terlihat bahwa lebih, dalam yang Jawa Bali, dari 2 ke 8 jadi 6. Kalau 5 ke 4 hanya 4, 5 ke 1 hanya 5 ke 1 adalah 4, sehingga non-Jawa Bali, terhadap pandemi lebih baik, penurunannya. Kemudian kita lihat NPL-nya sendiri, NPL memang cukup terlihat jurangnya. Kita lihat dalamnya itu, dalam yang Jawa Bali -6 dan non-Jawa Bali itu -5. Memang tidak terlalu signifikan, terhadap main Whitney-nya, terhadap MEN-nya, maka kita lihat lagi juga secara, eee, apa namanya, penurunan di masa pandemi Mei sampai November, itu Jawa Bali 004 ke 017 dan non-Jawa Bali 004 ke 013. Lebih kuat penurunannya non-Jawa Bali, karena tidak sedalam Jawa Bali yang sampai 17. Kalau Jawa Bali sampai 17, non-Jawa Bali hanya 13. Kita lihat lagi secara penyaluran kreditnya atau amount finance-nya. Dari periode yang kita lihat kinerjanya, Januari ke Desember 2021, Januari 2021, itu Jawa Bali itu lebih rendah daripada non-Jawa Bali. Non-Jawa Bali 079 dan Jawa Bali 070. Terlihat perbedaannya juga nyata. Pada saat November pun, eee, di non-Jawa Bali itu lebih baik secara penyaluran kredit, karena dia 72 dan Jawa Bali hanya 59. Jadi di masa pandemi pun penyaluran kreditnya, juga lebih baik di non-Jawa Bali. Ketika kita lihat periode turunnya, Maret hingga Mei, itu Jawa Bali start di 077 hingga 035. Penurunannya cukup dalam. Dan non-Jawa Bali 83 ke 054. Sehingga kalau kita lihat Jawa Bali itu turun hingga 42, yang non-Jawa Bali turun hingga 29. Jadi secara penurunannya pun lebih stabil non-Jawa Bali. Kemudian kita uji, revenue-nya atau uji yang terakhir kita cek revenue. Secara grafik tidak terlihat perbedaan ya antara grafik, tapi kita uji secara statistik. Itu periode Januari hingga Desember, itu P-value-nya 0,00 sehingga penurunannya nyata. Dan secara revenue pun lebih baik non-Jawa Bali. Non-Jawa Bali 31, Jawa Bali 26. Begitu juga di November, yang tadi kita uji, itu tidak, terdapat penurunannya, sama 31 dan 26. Tapi coba kita lihat ketika ada penurunan itu ada di Januari dan Maret. Kita coba Januari, Maret itu mulai ada penurunan awal, itu kita akan, lihat apakah penurunannya perbedaan antara Jawa Bali dan Jawa Bali. Jawa Bali itu dari 027 menjadi 024 dan non-Jawa Bali 029 menjadi 028. Sehingga secara penurunan terhadap, eee, kondisi kinerja revenue itu juga lebih baik yang non-Jawa Bali. Dan penurunannya pun nyata. Sehingga kesimpulan dari saya bahwa hasil uji Matt Whitney juga terdapat perbedaan dampak COVID terhadap kinerja perusahaan pembiayaan antara regional Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Bahwa secara kinerja pun itu region non-Jawa Bali itu lebih baik daripada region Jawa Bali. Kita uji juga tadi dengan Wilcoxon, itu juga terlihat bahwa, uji penurunan itu lebih stabil atau lebih tahan yang region non-Jawa Bali
terhadap yang Jawa Bali. Sehingga untuk pertimbangan bisnis perusahaan pembiayaan X, itu pengembangan bisnis ke depan itu lebih baik ada di region non Jawa Bali dibandingkan dengan Jawa Bali. Karena non Jawa Bali lebih stabil, lebih baik secara kinerja, dan lebih tahan terhadap pandemi. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.